Sebuah penampilan biola yang sangat apik oleh Marcella membuka perjumpaan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Mas Mbak sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bergabung siang hari ini secara virtual dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam acara penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas 2022. Izinkan terlebih dahulu di awal pembukaan acara ini saya untuk menyapa para pimpinan Kompas yang sudah hadir melalui jalur online masing-masing di akun Zoom-nya. Yang kami hormati CEO Kompas Gramedia, Direktur Utama PT KMN dan juga sekaligus Pemimpin Umum Kompas, Mas Lilik Utama, CEO KG Media, Mas Andi Budiman, Direktur PT KMN, sekaligus Wakil Pemimpin Umum Kompas, Mas Budiman Tanurejo, Pemimpin Redaksi Kompas, Mas Suta Dharma Saputra, dan tentunya juga kepada yang kami hormati para komisaris dan juga pimpinan PT Kompas Media Nusantara, dan juga Bapak Ibu undangan yang kami kasihi. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk hadir di hari yang sangat istimewa ini untuk Harian Kompas. Hari kita bisa merayakan bersama ulang tahun Harian Kompas yang ke-57 dengan tema Rekoneksi. Dan setelah 2 tahun Bapak Ibu sekalian kita diuji oleh pandemi, topik yang akan diangkat pada program cendekiawan berdedikasi Kompas tahun 2022 ini adalah rekoneksi manusia dengan alam dan sesama. Topik ini tentu berlandaskan dari latar belakang pandemi yang sama-sama kita rasakan telah merenggut hubungan antar manusia dan juga membuat pembatasan sosial bukan hanya meregangkan jarak saja tetapi juga mengubah pola interaksi antar manusia. Sementara itu hubungan yang kurang harmonis antara manusia dengan alam juga diduga turut bertanggung jawab pada terjadinya pandemi ini. Selama pandemi dalam berbagai keterbatasan banyak orang yang mulai menata kembali hubungan dengan alam untuk juga menjaga kesehatan mental dan lebih aktif secara jasmani. Setelah 2 tahun berlalu dan kini pandemi mulai terkendali, tentunya dibutuhkan rekoneksi untuk kembali terhubung dengan sesama baik di keluarga, di komunitas kita, hingga juga di lingkungan profesional. Terkait hal ini tentu teknologi menjadi katalisator penting untuk menghubungkan kembali manusia dengan alam dan juga dengan sesama. Bersamaan dengan momen penghargaan cendekiawan berdedikasi, menarik juga untuk hari ini kita turut mendiskusikan bagaimana pengalaman selama pandemi ini membentuk diri dan juga mendefinisikan kembali hubungan antar manusia yang kemudian mengalami rekoneksi pasca pandemi. Dan sungguh suatu kehormatan bagi kami Harian Kompas untuk dapat memberikan penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas di tahun ini 2022 sebagai rangkaian yang juga menyemarakan ulang tahun Harian Kompas ke-57 tahun ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang kami kasihi, marilah segera kita awali acara cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 ini dengan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur PT KMN dan juga Wakil Pemimpin Umum Kompas. Kami mengundang dengan hormat Mas Budiman Tanurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemimpin Umum Kompas, Mas Lili Utama, Profesor Emil Salim, dan para undangan yang hadir di ruang virtual. Selamat datang di Kompas dalam acara penganugerahan cendekiawan berdedikasi Kompas berkaitan dengan ulang tahun Kompas yang ke-57. Bapak, Ibu sekalian, cendekiawan berdedikasi Kompas adalah gagasan besar dari pendiri Pemimpin Umum Kompas Pak Yakob Utama. Pak Yakob sangat menghargai
bagaimana para cendekiawan, para ilmuwan kemudian bisa memberikan kontribusi pemikiran baik melalui harian Kompas maupun melalui platform-platform yang lain. Sejak tahun 2008, harian Kompas menganugerahkan cendekiawan berdedikasi. Cendekiawan yang kadang bekerja dalam sunyi, bekerja dalam sepi, tetapi menyebarluaskan gagasan-gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Hingga pada hari ini sudah 53 cendekiawan yang diberikan penghargaan oleh Kompas, oleh Pak Yaakob untuk terus kemudian berkontribusi melalui opini-opini di harian Kompas maupun dalam kerja-kerja konkret yang ada di lapangan. Temanya memang kali ini adalah rekoneksi. Kami juga kemudian akan memberikan penghargaan kepada 2 orang cendekiawan yang nanti pada saatnya akan diumumkan sebagai bentuk apresiasi dari Kompas kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya, atas penyebar luasan gagasan, agar opini-opini dari cendekiawan tidak menambah kegaduhan, tidak menambah noise bagi bangsa ini, tetapi justru memproduksi voice, memproduksi substansi, meskipun kadang demokrasi begitu gaduh, tetapi pemikiran-pemikiran yang berbasiskan data, pemikiran-pemikiran berdasarkan argumentasi, itu bisa menghadapi era yang sungguh kita tidak bisa duga, yaitu era post-truth. Pemikiran dari cendekiawan sangat penting di saat sekarang, justru di saat bangsa-bangsa ini, justru saat bangsa ini akan menghadapi tahun pemilu. Kami tidak akan berpanjang kata, Harian Kompas mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis, para cendekiawan yang menjadikan Harian Kompas, Koran Kompas sebagai media untuk mendiseminasikan gagasan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budiman Tanurejo, Direktur PT KMN dan juga sekaligus Wakil Pemimpin Umum Kompas yang sudah membuka dengan sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Mas-Mas sekalian, kita juga akan mendengarkan sambutan dari pemimpin redaksi Kompas, Mas Suta Dharma Saputra. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Ibu yang terhormat yang hadir dalam acara webinar ini ya, bersifat hybrid dalam rangka Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2022 dan seluruh sahabat Kompas, salam sejahtera dan sehat semua bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kami dari redaksi mendiskusikannya tentang siapa yang sebetulnya pantas untuk mendapatkan anugerah Cendekiawan Berdedikasi 2022 ini. Seperti tadi disampaikan, tema Hari Ulang Tahun Kompas 2022 ini yang ke-57 adalah mengambil tema rekoneksi. Kemudian kami mencoba melihat sejumlah tokoh. Sebetulnya banyak sekali cendekiawan di negeri ini yang berdedikasi, tetapi setelah kami melakukan berdiskusi dengan banyak perdebatan, kemudian juga diskusi yang mendalam dengan editorial desk opini, kemudian desk politik, ekonomi, humaniora, ekonomi, dan yang lainnya, kami merasa bahwa ada 2 hal penting yang ingin menjadi titik tekan. Pertama, sesuai dengan anugerah ini menyebutkan sebagai cendekiawan berdedikasi.
Kami memaknai cendekiawan ini adalah orang yang memiliki sikap hidup untuk terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui, memahami sesuatu, dan tidak bersembunyi juga di balik tembok menara gading, kemudian selalu menampakkan arogansi ilmiah, tetapi justru membagi kebijaksanaannya ini untuk mencerahkan masyarakat di negeri ini. Kemudian kami mendefinisikan juga dedikasi, artinya adalah para cendekiawan ini yang juga tidak serta-merta larut pada ingar-bingar popularitas semata. Dengan keyakinannya, boleh jadi juga mungkin tanpa popularitas, tanpa uang, tapi terus berjuang untuk membuat kehidupan menjadi jauh lebih baik. Dan yang tidak kalah penting adalah sesuai dengan tema rekoneksi Hari Ulang Tahun Kompas yang ke-57 ini, para cendekiawan ini diharapkan untuk juga merekatkan para penghuni di bumi ini, gitu. Merekatkan relasi para penghuni di bumi. Bukan saja semata-mata antar warga dunia, tetapi juga dengan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, atas dasar itu kami mengerucut kepada 2 nama yang nanti akan disampaikan oleh MC. Dan tentunya anugerah ini merupakan sebuah kehormatan bagi Harian Kompas untuk bisa memberikannya, dan semoga anugerah ini pun menjadi kontribusi kami dari Kompas untuk memberikan semangat kepada para cendekiawan muda untuk juga terus berjuang, menyumbangkan pikiran dan karyanya. Dan Kompas juga berterima kasih karena para cendekiawan ini juga menyampaikan pikiran maupun karyanya bersama-sama melalui Harian Kompas. Demikian pandangan dari saya selaku pemimpin redaksi menyampaikan apa yang kami lakukan sehingga mengerucutkan kepada 2 cendekiawan berdedikasi untuk di tahun 2022 ini dianugerahkan kepada yang nanti akan disampaikan oleh MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suta Dharma Saputra atas sambutannya dan sekaligus tadi memberikan kita background seperti apa pemilihan dari sekian banyak tokoh kemudian mengerucut kepada 2 tokoh pada siang hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, Mas-Mbak yang kami kasihi, langsung saja kita akan dengarkan bersama pengumuman pemenang cendekiawan berdedikasi Kompas 2022. Penghargaan ini dianugerahkan kepada yang kami hormati Profesor Emil Salim PhD dan Dr. Mutia Gani Rohman. Selamat kepada 2 tokoh cendekiawan berdedikasi Kompas 2022. Saya Emil Salim, putra dari Bae Salim dan belajar ilmu ekonomi, kemudian menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan kemudian menjadi di dalam studi ilmu lingkungan sesudah selesai sebagai tamatan fakultas. Usianya kini 92 tahun, tapi Emil Salim tetap bernas menyuarakan aneka persoalan bangsa ini sekaligus menawarkan solusinya. Tak terbilang jasanya bagi kemajuan negeri ini, Emil Salim tak berhenti berkontribusi dalam berbagai bidang. Di bawah pemerintahan 7 presiden, Emil bolak-balik mendapat amanah mulai dari ekonomi, pemerintahan, perhubungan, lingkungan hidup, hingga riset. Belum lagi pengabdiannya sebagai pendidik serta penulis buku dan penulis opini. Kiprah Emil Salim berawal dari ilmu ekonomi yang dipelajarinya hingga memperoleh gelar PhD dari University of California at Berkeley. 2 tahun setelah lulus, tepatnya tahun 1966, ia masuk sebagai tim ahli ekonomi Presiden Soekarno. Berlanjut pada awal masa pemerintahan Soeharto, yakni 1967 hingga 1968, Emil diangkat menjadi Ketua Subdewan Produksi Dewan Stabilisasi Ekonomi.
Saat itu, Indonesia menghadapi persoalan pelik yakni krisis ekonomi, hiperinflasi, defisit anggaran, angka pengangguran yang tinggi, serta ketiadaan devisa dan kas. Pada tahun 60-an ketika Pak Wijoyo dan saya masuk ke Bappenas, kami menghadapi Indonesia di dalam krisis ekonomi yang luar biasa. Maka tampak betul bagaimana mengatasi krisis ekonomi itu sehingga ini yang lebih didahulukan dan persoalan lingkungan dikemudiankan. Persentuhan Emil dengan persoalan lingkungan dimulai saat ia diutus ke Stockholm, Swedia untuk menghadiri konferensi pertama lingkungan tingkat dunia Juni 1972. Emil Salim yang kala itu menjabat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara menjadi ketua delegasi Indonesia. Di tahun yang sama, Emil dipercaya sebagai ketua tim koordinasi lingkungan hidup dan pembangunan nasional. Setelah itu, Emil beberapa kali menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Saya bilang kepada Pak Harto, saya ini ekonomi, lingkungan, ekologi, saya tidak mengerti. Saya ada bilang sama beliau. Beliau bilang, ekonomi dan ekologi saling berkaitan. Satu rumah tangga ekonomi, satu rumah tangga alam. Jadi berdekatan itu. Ya, tapi saya tidak pernah Pak dilatih menjadi lingkungan. Pak Harto menjawab, saya pun tidak pernah dilatih menjadi presiden. Jadi, meskipun bukan disiplin ilmunya, Emil tetap mengemban kepercayaan itu. Jejak kepeduliannya terhadap lingkungan hidup antara lain tercatat saat Emil mendirikan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Yayasan Kehati pada 1993. Emil Salim juga berkontribusi memberikan sudut pandang bagi pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, hingga kesehatan. Buah pikirannya itu tertuang dalam puluhan judul buku. Di harian Kompas, respon Emil Salim atas isu aktual dipaparkan dalam 23 tulisan di rubrik opini dalam rentang 2011 hingga 2021. Dunia akademis pun tak asing dengan Emil Salim. Ia tercatat sebagai pengajar, dewan penyantun, serta anggota di sejumlah kampus maupun kelompok ilmuwan. Kini, nama Emil Salim masih tercatat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di usia senjanya, semangat Emil Salim terus membara. Ia hakul yakin Indonesia akan mencapai Indonesia Emas 2045 apabila pendidikan generasi muda dikedepankan. cita-cita saya agar semua anak-anak dapat paham tentang ilmu sebaik mungkin sehingga membantu pembangunan tanah air untuk tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saya Mutia Gani Rohman, mendalami sosiologi organisasi untuk memahami perubahan, mengajar di Universitas Indonesia, Departemen Sosiologi. Sosiolog Universitas Indonesia ini punya ketertarikan terhadap isu korupsi. Dari kacamata Mutia Gani Rohman, korupsi tidak hanya persoalan pemberantasan, namun bagaimana tindakan itu bisa dicegah sedini mungkin melalui tata kelola organisasi yang baik. Sepak terjang di dunia sosiologi organisasi menyematkan namanya menjadi panitia seleksi atau pansel calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Ia kembali dipilih sebagai panelis dalam uji publik calon pimpinan KPK pada periode 2019-2023. Kecintaannya terhadap ilmu sosiologi sudah bersemi sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP.
Kecintaannya itu ia geluti hingga gelar PhD Sosiologi Politik di University of Nijmegen, Nederland diraihnya. Mutia bukan sosok yang mudah puas dengan pengetahuan yang diperolehnya. Ia terus mengembangkan hingga menyebut dirinya sebagai seorang institusionalis. Tentu saya mengembangkan sendiri tentang kepemimpinan. Bagi saya juga dia harus tahu melakukan perubahan dari sistem. Jadi bukan hanya baik dan pintar aja, bukan nggak cukup. Jadi perubahan sistem, kepemimpinan dalam perubahan sistem itu sangat penting kalau mau milih pemimpin. Karena itu jadi semacam dasar moralitas saya bahwa jujur. Kemudian kedua juga perhatian pada orang. Kan semakin kita punya pengetahuan, kita bukan sekedar kasihan, tapi ada apa membuat mereka dalam posisi itu, kan semakin pintar kita gitu ya, semakin belajar. Nah rupanya ada persoalan-persoalan perbaikan sistem, ketimpangan, ketidakadilan kayak gitu. Jadi ya nggak ada peristiwa khusus. Dan kenapa saya jadi seorang institusionalis, tapi saya merasa bahwa cara paling mudah untuk meramalkan sesuatu dan melakukan perubahan ada melihat karakter organisasi yang kita punya. Itu mungkin pengalaman hidup dan macam-macam, tuh saya menemukan fakta itu gitu. Selain mengajar, Mutia juga masih aktif dalam organisasi. Saat ini, Mutia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yapika, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengorientasikan perannya dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Selain itu, Mutia juga menjabat Dewan Pengurus anggota Transparansi Internasional Indonesia. Peraih penghargaan dana postdoc dari KNAW, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk kemajuan sains dan sastra di Belanda ini, juga kerap berbagi pikirannya melalui berbagai tulisan seperti jurnal internasional dan menulis opini di harian Kompas. Kalau di bidang akademisi itu kan biasa dapat dana riset yang prestisius atau apa, saya sudah pernah dapat, makanya saya melakukan postdoc misalnya di situ. Terus ya dari karya-karya akademis mungkin bisa dilihat dari tulisan saya di jurnal internasional atau misalnya di Kompas sering sekali ya. Kini, di usianya yang memasuki 61 tahun, Mutia akan fokus melakukan riset tentang perubahan institusional dan organisasional dalam masyarakat digital dan mengembangkan pendekatan baru untuk penguatan masyarakat pasca pandemi. Dan saya selalu terdorong untuk ngomong yang belum pernah dibicarakan orang lain. Selamat sekali lagi untuk dua cendekiawan berdedikasi Kompas 2022, Profesor Emil Salim PhD dan Dr. Mutia Ghani Rohman. Dan tentunya pada saat ini juga karena kegiatan kita berlangsung secara hybrid, penyerahan anugerah cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 ini akan dilangsungkan secara virtual pula. Kami akan tayangkan pemberian penghargaan yang telah direkam sebelumnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang kami kasihi, penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 telah diserahkan oleh perwakilan panitia Joshua Einstein sebagai Ketua Panitia untuk penyelenggaraan cendekiawan berdedikasi Kompas di tahun ini. Dan selanjutnya kita tentu ingin menyapa yang sudah bergabung secara online langsung pada siang hari ini, Profesor Emil Salim. Selamat siang, Prof. Selamat siang, terima kasih.
Selamat atas penghargaan yang baru saja diterima untuk cendekiawan berdedikasi Kompas 2022. Prof ingin memperlihatkan barangkali penghargaan yang telah diberikan sebelumnya. Silakan Prof. Ya. Ya. Prof Emil, ada yang ingin disampaikan setelah menerima penghargaan cendekiawan di tahun ini? Silakan. Saya terima. Ya. Apa? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan pimpinan Kompas yang telah memberi penghargaan saya dengan harapan semoga tidak mengecewakan. Dan kedua, saya mohon doa agar arwah almarhumah ibu dan almarhum ayah serta almarhumah istri saya turut menyaksikan hal ini karena mereka telah turut serta membentuk apa yang telah mereka saksikan sekarang. Terima kasih. Terima kasih Profesor Emil Salim, tentu kami juga turut mengucapkan apresiasi yang begitu besar atas apa semua yang telah diberikan Prof terhadap tidak hanya jurnalistik tapi juga dedikasi Prof untuk terus menulis dan utamanya untuk terus membentuk hubungan atau rekoneksi antara manusia dengan sesama dan dengan alam pula. Bapak Ibu sekalian dan juga Mas yang kami kasihi, sebuah tayangan video juga telah kami siapkan untuk menunjukkan bagaimana Prof Emil Salim ini dan juga bagaimana dedikasi beliau terhadap apa yang beliau kerjakan dan terhadap apa yang beliau tuliskan. Berikut adalah video testimoni dari orang-orang terdekat Prof Emil Salim. Saya dengan Amelia Salim, saya anak pertama dari 2 bersaudara, dari Pak Emil Salim, dan saya punya adik 1, Dinal Salim. Terus terang bagi saya untuk mendapatkan penghargaan mengenai cendekiawan ini dari Kompas, sebetulnya adalah satu hal yang baru buat saya. Jadi waktu kita lihat ini, kita bilang tentang apa, masalah apa yang dinilai dari Prof Emil Salim ini. Tapi kata cendekiawan itu sebetulnya sudah lazim, sudah umum kita ketahui. Jadi saya menganggap bahwa mereka ahliannya, karena pikiran-pikirannya, maka beliau mendapatkan penghargaan ini dari pihak Kompas. Memang yang saya ketahui, ayah saya sejak dulu, sejak masih kuliah, sejak zamannya masih susah dulu, beliau sudah rajin menulis di koran-koran. Kalau menurut beliau adalah untuk jadi kerjaan tambahan beliau, kalau lagi kurangan gaji, dia bilang langsung dia nulis untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi dari situlah dia berbagi ilmu pengetahuannya. Terus sampai sekarang pun beliau sampai walaupun beliau masih aktif waktu di pemerintahan, apapun suatu kejadian yang beliau rasakan ada hal-hal yang kurang berkenan di hatinya, kadang-kadang beliau langsung membuat opini atau tulisan di koran atau memberikan pendapat. Setelah sekarang ini banyak dengan Twitter, biasanya beliau kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, beliau suka komentar di Twitter itu, dan dari komentar itu suka mendapatkan banyak tanggapan yang pro kontra. Tapi itulah hobi beliau, karena dengan beliau berbagi pendapat, beliau menambah ilmu pengetahuan dan beliau menambah gali terus pengetahuan tersebut. Bahkan kadang-kadang kami anak-anaknya suka kaget gitu, misalnya ada yang dia sebutkan atau dia cetuskan yang kita tidak pernah berpikir bahwa kok ada kayak begitu ya gitu, tapi istilahnya itu terpikir oleh beliau. Seperti salah satu contohnya, mungkin sekarang ini kita lagi ribut masalah climate change, terus kita suka nganggap ya so what gitu, climate change gitu, tapi
beliau tuh berpikirnya udah jauh sekali. Beliau nggak mikir hanya masalah pertanian, tapi beliau suka bilang, pernah beliau ketemu sama salah satu cucu yang suka desain, terus beliau tanya, coba kalau katun ini diganti dengan bahan yang nantinya dingin, bahan apa? Terus kita semua tanya kenapa? Karena perubahan iklim ini akan semakin tinggi menurut beliau, bahan katun ini nanti nggak akan sanggup lagi orang makainya. Jadi kita nggak mikir ke sana, tapi beliau sudah memikirkan, walaupun dia selalu bilang, saya belum tentu akan ada nantinya, kalian yang akan nanti ngalami, tapi saya hanya memikirkan bahwa ini harus kalian pikirkan. Jadi banyak ide-idenya, banyak masukan-masukan dari ayah saya ini yang kadang-kadang kita tidak pikir, tapi itu terpikir oleh beliau. Mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran beliau ini dapat berguna bagi kita semua, generasi muda, generasi yang ke depan, sehingga ilmunya tidak percuma, jadi dapat dimanfaatkan terus. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kompas yang memberikan penghargaan kepada ayah saya. Bagi beliau memberikan bagi ilmu pengetahuan bukanlah untuk mencari penghargaan, tapi adalah berbagi ilmu, itu adalah hobinya. Dan saya sebagai anak dan keluarga, kami mengucapkan turut selamat kepada Dedi atas penghargaan ini. Semoga dengan mendapatkan penghargaan ini dapat memberikan tambahan ilmu-ilmu lagi kepada kita semua, walaupun usia sudah 92 tahun tepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Emil Salim yang telah terpilih sebagai cendekiawan berdedikasi Kompas tahun 2022. Pilihan Kompas itu tidak keliru, tepat sekali, karena Profesor Emil Salim bukan hanya seorang cendekiawan berdedikasi, tapi seorang guru besar keteladanan publik yang lebih dari setengah abad tanpa henti sampai sekarang pada usianya yang lebih dari 92 tahun. Saya mengenal dan mengikuti jejak Pak Emil dari dekat sejak beliau masih mahasiswa di tahun 1966. Ketika itu beliau sudah deputi ketua Bappenas dan juga penulis reguler dari kolom tetap harian kami, Surat Kabar, di mana saya ketika itu masih salah satu pimpinan redaksinya. Setelah itu Pak Emil menjabat posisi menteri selama 23 tahun dalam 5 kabinet Presiden Soeharto pada zaman Orde Baru. Kemudian selama 15 tahun sebagai ketua atau anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk 3 presiden yang berbeda, mulai Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi totalnya ada pengalaman selama 38 tahun sebagai pejabat tinggi negara di zaman Orde Baru, Orde Reformasi, sampai era pasca Reformasi. Bahkan Presiden Jokowi pun baru-baru ini mengangkat Pak Emil sebagai anggota Dewan Pengawas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu menunjukkan rekod pengabdian dan dedikasi beliau untuk bangsa dan negara ini. Semuanya demi kepentingan publik yang kayaknya tidak ada duanya,
di negeri ini. Pak Emil Salim adalah Menteri Lingkungan Hidup yang pertama dan terlama di negeri ini, di mana selama 10 tahun berhasil meletakkan fondasi dan pembangunan sistem, kebijakan, dan tata kelola tentang lingkungan hidup dan kependudukan. Ia mengelahirkan 2 undang-undang pokok tentang lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang melandasi kebijakan dan regulasi negara tentang lingkungan hidup di Indonesia. Juga membangun lembaga-lembaga pemerintah seperti Bapedal dan BKKBN, serta pusat-pusat studi lingkungan PSL di universitas, serta menciptakan program-program terobosan seperti Kalpataru, Adipura, Prokasih, dan Proper, sehingga memperluas kepedulian dan pemahaman publik dan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Pak Emil merintis disahkannya undang-undang di mana peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan dan lingkungan yang diberi nama lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM kemudian diakui negara. Setelah tidak lagi menjabat menteri, Pak Emil aktif mendorong lahirnya gerakan-gerakan organisasi non-pemerintah peduli lingkungan itu seperti WALHI, Wahana Lingkungan Hidup, MAPALA, Mahasiswa Pencinta Alam, LAI, Lembaga Ekolabel Indonesia, YPB, Yayasan Pembangunan Berkelanjutan, LP3IS, think tank di bidang sosial ekonomi, Yayasan Kehati, dan sebagainya. Gerakan Ornop dan LSM bersama kampus dan media massa itu sejak tahun 90-an sampai sekarang menandai bukan saja awal dari upaya perlindungan dan konservasi alam dan lingkungan hidup, tapi juga penguatan peran organisasi masyarakat sipil dalam menjaga dan mengawal sistem demokrasi di Indonesia. Bagi saya dan banyak rekan-rekan LSM lainnya, Profesor Emil Salim bukan hanya ilmuwan biasa. Beliau simbol dari cendekiawan multidisiplin, multifungsi yang tanpa henti berjuang sampai sekarang menjadi keteladanan abadi bagi masyarakat dan kepentingan publik. Demikian tadi kesan dan testimoni dari keluarga dan juga kolega Profesor Emil Salim untuk menyambut penghargaan cendekiawan berdedikasi yang diterima di tahun 2022 ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, Mas Bay yang kami kasihi, kita akan juga dengarkan sambutan dari penerima penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 berikutnya, Dr. Mutia Gani Rohman. Terima kasih pada Kompas, pada pimpinan, wartawan, dan staf, khususnya yang beberapa hari lalu datang ke UI untuk mewawancarai dan mengambil gambar. Saya selama bertahun-tahun menganggap Kompas sebagai rekan dalam mencerdaskan publik. Kompas adalah yang saya anggap sangat tepat sebagai wadah untuk menyuarakan concern saya tentang masalah pengelolaan sumber daya publik, penguatan sistem kenegaraan dan kemasyarakatan lainnya. Saya menaruh perhatian pada persoalan kapasitas dan orientasi negara, demokratisasi, masalah korupsi, kapasitas kewarganegaraan, dan organisasi-organisasi masyarakat publik dan dunia bisnis. Wilayah publik adalah wilayah pertukaran gagasan,
Karena itu harus mendorong cara berpikir yang rasional dan sekaligus menjunjung moral. Koran adalah pipa penyalur informasi terpilih sekaligus untuk membantu merasionalkan wilayah publik serta mengembangkan moral yang kontekstual. Masyarakat banyak berubah karena interaksi digital dan juga pandemi. Kita berada pada situasi yang sangat beresiko karena berada pada perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tekanan pada kebutuhan baru karena pandemi. Frustasi dan ketimpangan mungkin akan memunculkan banyak ilusi. Teknologi informasi itu sendiri berbeda dengan perubahan besar teknologi sebelumnya. Berbeda dengan penemuan kapal uap yang melebarkan kemungkinan kegiatan baru atau revolusi industri yang melibatkan lebih banyak orang dalam kegiatan ekonomi, namun struktur masyarakat berubah dalam logika yang dapat dipahami. Teknologi informasi seperti merelatifkan tanah tempat kita berpijak. Misalnya contohnya dalam hal ini, kita menjadi konsumen dan sekaligus produsen berita. Karena itu, media yang kredibel menjadi lebih dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Masyarakat membutuhkan dasar moral baru dalam masyarakat digital. Karena itu, saya sangat menaruh perhatian pada media massa yang kredibel dan mampu melibatkan diri dengan masyarakat yang berinteraksi. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan ini dan berharap dengan keyakinan bahwa Kompas dapat mempertahankan tingkat kredibilitas dan pelibatannya di wilayah publik, dan terus menjadi rekan saya dalam upaya mengkonstruksikan gagasan yang berguna. Saya Rohman Ahwan, saya suami Meutia. Meutia sering dipanggil oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya sebagai Meta. Kita adalah pasangan ilmuwan, couple of scientists, konkretnya adalah couple of sociologists by training. Hemat saya, Meta memiliki pandangan bahwa hidup itu bermanfaat bagi bahwa hidup itu harus bermanfaat bagi sesama. Hidup itu harus bermanfaat bagi lingkungan masyarakat terdekatnya, dan hidup itu kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Pandangan ini Meta wujudkan dengan menjadi ilmuwan atau dosen dan aktif dalam organisasi-organisasi masyarakat di tanah air. Di samping memberikan kuliah, Meta memiliki passion dalam kegiatan riset, terutama riset sosial politik, dan hasil riset ini ia terbitkan, ia publish di jurnal-jurnal terkemuka di Asia. Hasil-hasil riset ini juga diterbitkan sebagai artikel opini di harian nasional terkemuka di Indonesia. Dan yang terakhir, hasil riset ini ia gunakan untuk memperkuat organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ia kelola. Semoga penghargaan cendekiawan berdedikasi dari harian Kompas ini menjadi energi baru bagi Meta untuk terus-menerus berkarya di bidang ilmu pengetahuan dan berkarya di bidang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Saya Ari Setiabudi Susilo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia periode 2013-2021. Saya merupakan kolega Ibu Mutia Gandhi Rohman, PhD, sesama dosen pada Departemen Sosiologi FISIP UI. Izinkanlah pada kesempatan ini mewakili kolega yang lain, saya mengucapkan selamat dan bangga kami semua atas anugerah cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 yang diberikan kepada Ibu Dr. Mutia Gandhi Rohman. Merupakan kebanggaan kami yang luar biasa. Saya memang merupakan teman dari
Dr. Mutia Gani Rohman atau biasa kami panggil dengan Dr. Meta. Sejak saya bersama Meta sama-sama menjadi mahasiswa baru pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia di kampus Rawamangun dahulu. Kemudian kami sama-sama memilih jurusan sosiologi. Kebetulan juga saya merupakan teman kelompok belajar dari Meta. Memang sejak dulu Meta selalu tekun dalam membahas atau mempelajari literatur sosiologi yang cukup berat dan selalu dengan sangat baik mengaplikasikan dalam fenomena sosial yang harus dijelaskan. Sekarang pun tulisan-tulisan Dr. Mutia Gani Rohman di Harian Kompas sangat berbobot dan sangat dalam menjelaskan fenomena yang harus dijelaskan. Sehingga tidak heran bagi kami semua, termasuk khususnya saya pribadi, apabila Dr. Mutia Gani Rohman memperoleh anugerah cendekiawan berdedikasi Kompas 2022. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terus berkarya. Demikian tadi sambutan dari Dr. Mutia Gani Rohman atas penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 yang diterima dan juga testimoni dari kerabat dan juga sahabat kolega terdekat. Bapak Ibu dan juga Mas-Mas sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Dr. Mutia Gani Rohman terkait dengan tema kita pada tahun ini, yaitu rekoneksi manusia dengan alam dan sesama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, izinkan saya menyampaikan beberapa refleksi atas perubahan-perubahan yang terjadi secara global dan nasional belakangan ini. Pada bulan Februari 2020, awal globalisasi pandemi, saya mulai memperkirakan akan terjadi perubahan besar dalam banyak institusi di seluruh dunia. Bahkan saya berpikir ada tingkat peradaban. Mengapa? Dengan melihat kapasitas kerjasama lembaga-lembaga internasional dan negara-negara secara individual dalam penanganan bencana yang bersifat global tidak begitu baik, adalah dapat diduga bahwa akan muncul semacam paradoks antara mencegah pandemi dengan kegiatan ekonomi manusia. Sedangkan digitalisasi memang selama beberapa tahun terakhir telah menghantarkan kita pada interaksi-interaksi online dan digital. Namun tiba-tiba dalam skala besar orang harus merubah pola interaksi dan semua organisasi harus merubah cara-cara untuk menjalankan fungsinya. Saya merasa yakin dalam situasi ini akan muncul ketimpangan-ketimpangan baru karena tuntutan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang baru, dan terutama karena adanya orientasi serta kemampuan negara-negara dalam menangani ketimpangan selama ini yang tidak begitu baik. Concern saya yang pertama, berapa besarkah pengorbanan kemanusiaan kita karena interaksi digital ini? Interaksi generasi muda dalam mendapatkan apa yang disebut pendidikan yang sebenarnya multidimensional digantikan oleh semacam transfer of knowledge atau maksimal semacam arahan agar mereka mencari data dan membuat analisa sendiri. Bagaimanakah karakter solidaritas dan integritas dapat dibangun melalui pendidikan digital ini? Persoalan kedua yang menjadi kekhawatiran saya dan pemikiran saya, kesadaran bahwa bukan hanya metode dunia pendidikan yang berubah, melainkan akan banyak substansi yang menjadi tidak relevan lagi untuk dibahas di perguruan tinggi, di universitas. Bahkan juga mungkin pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Atau ini ada konsep dan pendekatan yang harus dirubah. Misalnya, contohnya itu sifat jaringan antara organisasi, koordinasi dan tata kelola organisasi, ukuran kredibilitas organisasi-organisasi strategis,
konsep community development, konsep resiliensi, pendekatan ekonomi politik, dan pemahaman tentang masyarakat sipil, serta banyak lagi yang lain. Karena para akademisi bertanggung jawab membuat mahasiswanya dapat bertahan dan bahkan harusnya membuat perubahan di dunia nyata, maka mereka harus mendorong pemahaman baru tentang berbagai hal di atas. Persoalan ketiga yang menjadi concern saya adalah perubahan institusi dan organisasi publik yang mestinya harus berubah. Pertama, karena tantangan negara juga berubah, misalnya dalam mempertahankan perekonomian, di mana banyak terjadi perubahan supply chain, produksi dan distribusi. Moral ekonomi pasti akan mengalami perubahan. Saya berusaha memahami perubahan macam apa yang dibutuhkan dari aspek kapasitas pejabat publik dan staf birokrasi. Struktur apa yang membuat fleksibel dan mampu memfasilitasi kerjasama antara kelompok dengan sumber daya yang berbeda. Concern saya yang keempat adalah bagaimana media sosial atau juga penggunaan internet secara umum itu menimbulkan kekuatan sentrifugal dalam masyarakat. Artinya bahwa masyarakat terlalu sibuk mencari informasi berbagai hal yang begitu banyak, tapi tidak tahu bagaimana mengkonstruksikannya untuk memecahkan masalah-masalah di dunia nyata yang relevan untuk kehidupannya sendiri. Bagi saya, pengetahuan mengkonstruksikan informasi atau data yang begitu banyak dalam masyarakat digital itu membutuhkan juga pengetahuan baru, etika baru, dan juga saya percaya moral baru. Concern saya yang kelima adalah bagaimana big data itu dihasilkan dan digunakan. Selama ini banyak orang berpendapat bahwa big data itu selalu bermanfaat. Padahal itu adalah situasi yang bisa tanpa kontrol. Perkembangan teknologi itu selalu yang baru, selalu membutuhkan kapasitas tertentu dari masyarakatnya, institusi yang publik yang mengatur agar bermanfaat dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan dan sebagainya, dan juga tentu saja pemerintahan atau pejabat publik yang kompeten untuk memahami persoalan. Juga banyak persoalan tentang akuntabilitas, bagaimana data-data masyarakat itu digunakan, bagaimana mengaturnya. Termasuk juga dalam wilayah-wilayah yang populer seperti smart city. Itu juga tidak terlalu banyak dibahas tentang bagaimana data itu dihasilkan, diolah, dan digunakan. Jadi kita menurut saya perlu berhenti sejenak, bukan berhenti teknologinya, tetapi secara serius dan mendalam, secara sistematis, bukan diwacanakan secara sembarangan dan supaya populer. Itu bagaimana mengendalikan teknologi informasi agar akuntabel bagi tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat yang luas dan tidak menimbulkan ketimpangan baru atau pola kekuasaan baru. Semua hal itu saya tuangkan dalam berbagai artikel di media massa, terutama di Kompas dan juga banyak di Kata Data yang saya anggap mempunyai audiens yang relevan. Juga di berbagai seminar, webinar. Saya juga mencoba memperbarui pengetahuan saya sendiri tentang berbagai perubahan institusional yang terjadi secara global dan terus mencari bahan referensi yang lebih relevan bagi mahasiswa.
berdasarkan riset-riset terbaru tentang situasi perubahan besar saat ini. Engagement juga saya lakukan engagement juga saya lakukan melalui pengembangan pemikiran dalam organisasi di mana saya menjadi board, terutama Yapika Action Aid, dalam mencari peran dan pendekatan baru yang mendorong penguatan komunitas. Organisasi masyarakat sipil dalam pandangan saya juga secara umum harus berubah untuk mampu bekerja sama dengan kelompok-kelompok baru. Dalam 10 tahun terakhir, banyak kelompok-kelompok dengan karakter baru yang mengharuskan kita memikirkan ulang karakter apa saja mencakup pengertian organisasi masyarakat sipil atau konsep masyarakat sipil itu sendiri. Sungguh suatu era yang luar biasa di mana kita sendiri harus memperkuat diri dalam pencarian pengetahuan sambil pada saat yang bersamaan berusaha melakukan transformasi organisasional di organisasi kita masing-masing. Demikianlah beberapa refleksi saya dan juga beberapa upaya kecil yang saya lakukan. Demikian tadi paparan dari Dr. Mutia Gani Rohman terkait dengan bagaimana rekoneksi manusia dengan alam dan juga sesama. Selanjutnya saya ingin kembali mengundang Prof. Emil Salim untuk boleh bergabung secara virtual. Prof. Emil juga tentu akan memberikan pandangannya mengenai rekoneksi yang menjadi tema dari ulang tahun Harian Kompas dan juga penghargaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2022 ini. Prof. Emil bersedia untuk kita bisa tanya jawab sedikit ya Prof ya. Pertama saya ingin bertanya Prof, bagaimana menurut Prof pengaruh pandemi terhadap hubungan antar manusia dan bagaimana juga hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar manusia pasca pandemi atau ketika nanti kita sudah masuk di masa endemi COVID-19? Ya. Terima kasih. Pengaruh pandemi COVID yang kita alami jangan kita anggap kecil. Yang terjadi adalah di tahun 2020 tiba-tiba masyarakat dipaksa untuk tidak boleh saling berhubungan, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bergaul, tidak boleh bertemu. Mengapa? Karena kunci dari pandemi COVID-19 adalah virus yang ada pada penyakit itu mudah berpindah ke diri manusia melalui kontak, melalui hubungan. Karena itu perlu dipatahkan. Maka apa yang terjadi sejak 2020? Pertama adalah desosialisasi. Kita putus hubungan. Dua, akibat desosialisasi ada dereligiositas. Hidup beragama sama juga harus dibatasi. Dengan dereligiositas dan desosialisasi lahir dehumanisasi. Maka ilmu juga berkembang ke artificial knowledge, berkembang ke ilmu-ilmu robotik. Dan kemana humanitas ini? Maka jika sekarang berangsur-angsur COVID-19 mulai terkendali dan kita kembali bisa hidup normal. Pertanyaan timbul adalah kita kembali ke normal tetapi tidak ke jalan seperti semudah masa lalu. Maka bagaimana kita mengembangkan masyarakat kita kembali ke religiositas, ke humanisasi, ke sosialisasi. Dalam perkembangan itu, saya teringat pada pesan Pak Wijoyo yang selalu berkata pada saya,
ingat, yang kita bangun adalah bangsa. Dalam membangun bangsa, bangsa itu kita sepakat untuk membangun bangsa atas landasan ideologi Pancasila. Maka Pancasila itu adalah das Sollen, how it should be. Maka kalau kau menghadapi masalah, jangan kau lihat isolasi dari permasalahan bangsa di dalam kerangka ke arah das Sollen, ke how it should be. Maka kalau boleh kepada para bapak-bapak kita, bisakah kita menata kembali kehidupan masyarakat bangsa kita untuk mencari satu kehidupan pemecahan atas permulihnya kembali kita dari penyakit COVID, dari dereligiositas ke religiositas, dari dehumanisasi ke humanisasi, ke desosialisasi ke sosialisasi, kita kembali pada akar. Untuk apa bangsa ini kita bangun? Untuk religiositas, ketuhanan Maha Esa, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk sosialisasi, keadilan sosial. Jadi di dalam menanggapi persoalan bangsa, di dalam mencari jalan pemecahan, please kita kembali kepada akar mengapa kita membangun bangsa ini. Ada das Sollen, ada tujuan, ada cita-cita yang agung. Tidak boleh kita menyimpang dalam mencari pemecahan hari ini dari garis das Sollen itu. Oleh karena itu, dereligiositas, kita mencari pemecahan pada bagaimana ya kita pulihkan ketuhanan yang Maha Esa, kerukunan beragama yang kita sepakati, kita beri isi yang lebih meaningful, lebih bermakna. Bagaimana ya humanisasi, kemanusiaan yang adil beradab. Kita kaji ulang, kenapa ya ada kekerasan perempuan oleh laki-laki, anak perempuan oleh laki-laki. Mengapa manusia Indonesia ini begitu kasar, tidak humane, tidak manusiawi? What is wrong di dalam bangsa ini? 3, ketika ada desosialisasi adalah kerukun karena masyarakat sosial, masyarakat kebersamaan. Bagaimana kita mengembangkan cita-cita bersama, keadilan sosial. Maka saudara sekalian, dirangkum ke dalam suatu garis besar. Yes, kita pernah hadapi krisis besar, pandemi COVID-19. Yes, kita menghadapi pukulan besar sejak 2020. Sekarang telah ada jalan pemulihan. Pemulihan kemana? Bagaimana? Cara apa? Apa substansinya? Back to Pancasila. Dalam kaitan inilah saya mohon dengan sangat manfaat kita sekarang keluar dari COVID-19 kembali ke jalan lurus Pancasila. Kebetulan saudara sekalian, 1 Juni 1966, tulisan pertama saya di Kompas adalah teori tentang Pancasila itu. Maka kembali kita ke tahun 66 itu agar Indonesia kembali ke cita-cita semula, ke das Sollen, membangun Indonesia keluar dari penyakit COVID, kembali ke jalan lurus, ke jalan das Sollen Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Emil Salim, luar biasa sekali tadi penjelasannya mengenai bagaimana fenomena manusia dan sesama dan rekoneksi hubungan lagi dengan alam pula.
dari masa pandemi dan pasca pandemi diharapkannya. Prof, nanti tentu kita akan masuk dalam tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun sebelum kita kemudian membacakan pertanyaan ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu mengundang penanggap yang pertama dalam sesi kita ini untuk ikut membagikan pandangannya, termasuk juga menanggapi, karena kalau tadi saya sempat memberikan sedikit pengantar di awal bahwa yang menjadi kunci juga dari rekoneksi adalah teknologi sebagai katalisator. Untuk itu saya mau mengundang Bapak Nanang Khalid, Vice President People and Culture Tokopedia, untuk boleh memberikan tanggapan Pak terkait dengan ya Tokopedia juga mengedepankan teknologi dalam connecting atau menghubungkan, merekoneksi kembali antar manusia. Silakan Pak Nanang. Iya, terima kasih Mbak Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama selamat ulang tahun bagi Harian Kompas ke-57. Saya adalah pembaca setia Kompas, Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah ikut merayakan ulang tahunnya ya. Kompas benar-benar menjadi rujukan pertama dan terakhir ya kalau kita bicara tentang mencari insight atau berita yang terpercaya. Dan juga selamat kepada Prof. Emil Salim dan Dr. Mutia Gani Rohman atas anugerah cendekiawan berdedikasi Kompas 2022. Ini kalau saya sendiri mungkin dulu mahasiswa ya kalau melihat kepada Prof. Emil dan Dr. Mutia Gani ya. Jadi tanggapan saya mungkin Mbak Glory lebih kepada meneguhkan kembali ya pesan-pesan guru-guru bangsa tadi. Karena peran cendekiawan Indonesia menurut saya akan semakin penting ya. Terlebih karena tadi perubahan digitalisasi itu akan semakin masif. Jadi kalau misalnya kita bicara ekonomi digital Indonesia saja, menurut studinya Google, BNNCO, dan Temasek, itu akan double ya, jadi akan menjadi 2 kali lipat dari 2021 hanya dalam waktu 3 tahun menuju ke 2024 atau 2025. Jadi peran cendekiawan Indonesia menurut saya akan semakin penting sebagai negara yang lagi-lagi kalau kita melihat studi World Bank itu percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar kelima di dunia secara ekonomi ya pada tahun 2024. Waktu itu studinya tahun 2020, mungkin akan berubah sedikit tahunnya, tapi kita ada di trajektori itu. Dan again, kalau kita melihat bagaimana Indonesia sekarang menjadi presiden G20 ya, sejak G20 ditemukan atau didirikan pada tahun 99, kurang lebih 22 tahun yang lalu. Itu menjadi testimoni juga betapa semakin pentingnya peran Indonesia ini, yang itu mungkin kalau founding fathers kita dulu memikirkan kurang dari 100 tahun sudah jadi sebesar ini ya peran Indonesia di dunia. Jadi itu menurut saya menjadi panggung di mana cendekiawan Indonesia akan memegang peranan yang penting karena menurut saya kan tugas cendekiawan ya, itu menjadi semakin penting untuk mengantisipasi perubahan yang datang. Tadi misalnya Dr. Mutia cerita mengenai bagaimana perubahan digital itu mengubah pola hubungan antar manusia, termasuk sebagai praktisi manajemen sumber daya manusia ya, memang melihat ada perbedaan bagaimana kita meng-engage karyawan atau employee gitu ya di masa pre-digital dengan setelah digital, itu ada perubahannya gitu ya. Kemudian yang penting sebenarnya kenapa cendekiawan dibutuhkan, karena mendudukkan permasalahan pada tempatnya gitu ya, sehingga ditemukan solusi yang tepat. Apalagi di tengah-tengah dunia di mana kadang-kadang kecepatan lebih dihargai daripada ketepatan gitu ya. Padahal kan yang kita butuhkan itu adalah, ini meminjam bahasa Kompas ya, itu in-depth and reliable insight gitu ya. Jadi in-depth and reliable. Dan cendekiawanlah yang bisa melahirkan solusi-solusi yang based on in-depth and reliable data itu atau solusi insight itu gitu. Dan ini semua menjadi niscaya bahwa kalau semua cendekiawan Indonesia yang ada di segala bidang, baik itu yang akademisi maupun yang melakukan praktisi ya. Jadi di sini saya yakin banyak sekali praktisi yang hadir, yang itu juga sebenarnya cendekiawan. Mas Randy ini juga cendekiawan yang berpraktek gitu ya Mas. Jadi kalau kita semua berkolaborasi, saya yakin kita akan bisa bersama-sama ya, membakar lagi semangat kita semua nih hari ini gitu ya, untuk bersama-sama satu suara, satu gelora untuk bersama membuat Indonesia jadi juara gitu ya di masa depan yang sepertinya berpihak pada kita dengan segala macam studi yang tadi saya sebutkan di awal. Nah,
mungkin kembali kisah dari yang atau refleksi dan kisah yang diberikan oleh Prof. Emil dan Dr. Mutia tadi ini ngelihat mereka dan keluarganya itu senang ya Mbak Glory ya. Saya jadi ingat ada satu konsep namanya eudaimonia. Jadi kehidupan yang paripurna itu kalau dalam peradaban Yunani itu ada suatu saat pernah ditemukan itu adalah hidup yang bahagia karena seseorang menguasai sebuah keahlian dan keilmuan dan melihat bagaimana ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, ini kita melihat sendiri bagaimana tampak sekali wajah-wajah bahagia Prof. Emil dan Dr. Mutia yang itu menjadi teladan bagi kita gitu ya, bahwa kita pun bisa menemukan kebahagiaan itu selama kita mau menekuni ilmu kita dan membuatnya menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu mungkin tanggapan saya lagi yang secara pribadi saya langsung membuat catatan ya, bahwa hidup yang melayani sebagai cendekia di bidang masing-masing itu adalah hidup yang mulia gitu ya. Itu mungkin satu yang saya juga pengen highlight. Dan kenapa ini penting, karena apalagi ya hidup yang tercerahkan karena ilmu pengetahuan dan penuh makna karena berkontribusi tadi itu makin harus sering digaungkan ya di tengah-tengah bagaimana dunia dengan sangat cepat dengan teknologinya itu kadang-kadang lebih menghargai popularitas gitu ya. Jadi kadang-kadang kebahagiaan diukur melalui berapa likes yang saya dapatkan pada hari ini lewat akun sosial media saya gitu ya. Jadi mari kita step back, berhenti sejenak dan melihat bagaimana hidup yang sejatinya itu seperti ini gitu ya, yang itu mendedikasikan keahlian dan ilmunya untuk orang lain. Jadi itu mungkin refleksi saya yang kedua dan tanggapan yang kedua. Dan mungkin yang terakhir kembali lagi lebih kepada apa yang bisa saya bawa pulang, dan semoga teman-teman yang hadir di sini ada 90-an peserta bisa bawa pulang, itu adalah bagaimana kita sama-sama menjaga Indonesia. Tadi Prof. Emil sangat indah tuh Prof menceritakan mengenai Dasolen, mengenai Pancasila sebagai pondasi berdirinya negara dan bangsa ini gitu ya. Menurut saya sih tugas mulia kita, dan saya sendiri menganggap bahwa kan cendekiawan itu mindset ya. Jadi mindset bagaimana kita berusaha melakukan perubahan dengan ilmu yang kita punya gitu ya, dimanapun bidangnya, di profesi apapun maupun di sektor baik di swasta, publik maupun ranah-ranah yang lain gitu ya. Bagaimana kita bersama-sama cendekiawan Indonesia itu bersama-sama untuk menjaga Indonesia ya. Menurut saya itu adalah kata kuncinya, mengajak sesama agar terus berkarya biar kita bisa tuh mewujudkan yang namanya benar-benar Indonesia based on Pancasila tadi gitu ya. Karena sebagai contoh saya tadi saya langsung berpikir tuh, apalagi yang saya bisa lakukan sebagai praktisi manajemen sumber daya manusia untuk membantu misalnya minimal tempat saya bekerja, Tokopedia gitu ya, agar misi Tokopedia untuk melakukan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia jadi lebih luas lagi dan berdampak lagi, dan bagaimana saya mengajak praktisi sumber daya manusia yang lain di komunitas saya untuk bisa membuat tempat bekerja kami masing-masing itu tempat yang, meminjam kata Prof. Emil, lebih humanis ya, tidak lagi dehumanisasi tapi lebih humanis, lebih bisa meng-create perubahan yang berdampak baik bagi masyarakat sekitar sebagai pelaku ekonomi gitu. Dan yang terakhir juga mungkin saya cuma pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Prof. Emil dan Dr. Mutia atas inspirasinya, dan Harian Kompas yang sudah melakukan acara ini, karena tiap tahun kita diingatkan ya untuk kembali satu hati, satu sanubari, berdedikasi bagi negeri. Demikian Mbak Glory, let me hand it over to you. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang Khalid untuk tadi tanggapan yang telah diberikan. Selanjutnya saya ingin mengundang juga Pak Randi Julian Miranda, founder dari Handep, untuk juga ikut memberikan tanggapan. Silakan Pak Randi. Suaranya masih mute, barangkali bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan. sudah audible, sorry tadi ke mute. Selamat untuk Prof. Emil dan juga Dr. Mutia atas penghargaannya. Saya Randi, saya asli orang Dayak dari Kalimantan Tengah. Mungkin tanggapan saya akan mencoba mengkontekstualisasikan ini dengan pengalaman saya dari paparan Prof. Emil dan Dr. Mutia tadi. Saya ingin mengkontekstualisasikan ini ke
pengalaman saya selama kurang lebih 2 tahun masa pandemi, tapi bersama-sama bergotong royong dengan masyarakat di pedesaan-pedesaan di Indonesia, dan bagaimana sih dampak COVID itu sebenarnya memberikan saya dan teman-teman di organisasi kayak pembelajaran bahwa sebenarnya rekoneksi dengan sesama manusia dan alam, dan memandang indikator kesuksesan atau development itu di luar hanya development monetary benefit ya, itu sebenarnya sangat penting untuk menjaga balance atau keseimbangan kita sebagai manusia. Nah, di beberapa daerah terpencil yang kami dampingi ini selama COVID, hampir zero case untuk kasus COVID-19, dan kami pun sebenarnya sangat surprise kenapa ini terjadi, dan setelah membaca beberapa artikel termasuk juga dari Kompas dan sumber-sumber lain bahwa ternyata ada relationship ya antara healthy environment, khususnya di mana daerah itu masih banyak sekali forestnya atau hutannya, dengan kesehatan orang-orang yang ada di situ gitu. Di situ kami bisa mengobservasi bahwa lingkungan yang baik ini ternyata sangat berpengaruh juga ya terhadap kesehatan. Ini berbicara di luar remoteness mereka secara geografis seperti itu. Nah, selama kami berada di desa-desa ini, saya kebetulan juga asli dari pedalaman Kalimantan gitu. Kami melihat bahwa memang ada kesenjangan ya, when it comes to perkembangan teknologi dan segala macam antara kami yang ada di desa dan teman-teman yang ada di kota. Tapi ternyata di saat-saat kritikal seperti masa pandemi ini, kami mempunyai resiliensi yang lebih, misalkan dalam bentuk food security. Misalkan di desa kita punya ladang sendiri-sendiri. Jadi saat supply dan demand atau supply chain bahan-bahan pokok terpengaruh, kita tidak terdampak begitu parah gitu. Lalu yang kedua, kita memang tidak selalu terjamah oleh advancement of technology seperti itu tidak terlalu bermasalah gitu untuk orang desa. Nah, tapi saat kita melihat big development agenda kita, khususnya yang ada di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang kami ini sangat terbelakang ya ternyata gitu dibandingkan dengan orang-orang kota. Tapi pada sisi lain di masa-masa kritis seperti di masa pandemi ini, ternyata kita punya resiliensi yang berbeda gitu dengan mereka. Nah, ini memberikan saya bottom line bahwa sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita pelajari dari komunitas-komunitas yang ada di desa ya, khususnya seperti indigenous people atau masyarakat adat, bahwa their wisdoms is basically very important gitu untuk kita bisa aktualisasikan juga dalam kehidupan kita yang serba cepat dan serba modern sekarang. Saya belajar banyak dari situ. Dan yang poin kedua yang ingin saya highlight mungkin lebih kepada konsep degrowth. Saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa konsep infinite development dalam our finite world itu hampir tidak mungkin gitu. Jadi mungkin ini juga saatnya untuk pemerintah dan stakeholder terkait untuk merefleksikan lagi our big development agenda itu supaya bisa lebih sifatnya sustainable atau bahkan pada tahap regeneratif. Di mana apa yang kita lakukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita meminimalisir dampak-dampaknya terhadap ekologis dan juga terhadap kesenjangan-kesenjangan sosial seperti itu. Nah, ini berbicara pada tatanan institusi atau organisasi entah pada level bisnis juga ataupun pemerintahan ya menurut saya, karena kebanyakan dari kita sekarang percaya bahwa kita bisa melanjutkan development ini tanpa batas gitu. Padahal pada kenyataannya our ecosystem itu punya batasan-batasan. Sehingga inilah yang tiba-tiba saat dia mencapai threshold itu menyebabkan banyak sekali permasalahan, termasuk salah satunya adalah pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari perspektif saya sebagai seorang praktisi yang bergerak dengan masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia, yang mana saya pikir kita harus belajar banyak dari local wisdom kita sebagai orang Indonesia ya, yang di pedalaman-pedalaman sana, bahwa sebenarnya segala hal modern yang kita dapatkan sekarang itu tidak necessarily menjadi jawaban untuk kebahagiaan kita sebagai manusia. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Randi yang tentunya tadi mengingatkan kita untuk pentingnya juga merekoneksi kembali hubungan manusia dengan alam. Bagaimana alam yang sehat, alam yang terjaga juga akan membuat manusia-manusia yang hidup di dalamnya terjaga dan lebih sehat. Terima kasih Pak Randi, dan selanjutnya saya ingin kembali ke Prof. Emil karena sudah ada pertanyaan yang masuk. Prof, pertanyaannya satu saja Prof di sesi ini, bahwa memang salah satu hal yang menjadi perhatian juga adalah generasi muda sebagai agent of change. Nah, bagaimana dan apa pesan dari Prof. Emil agar perjuangan merawat budaya intelektual ini dapat terus berlanjut di generasi muda kita? Masih di mute komputernya Prof. Emil, mohon dibantu Bapak Ibu untuk dapat di unmute terlebih dahulu. Apa? Ya, silakan, Pak. sudah terdengar suaranya Ya. Prof, silakan. Oke, bisa dengar sekarang? Bisa Dok, Oke. Prof, sudah terdengar. Alright. Peranan generasi muda bukan sekarang, tetapi 2045. Mereka yang berperan sekarang adalah generasi Z yang lahir tahun 2000-an, yang masih harus belajar. Mengapa? Karena Indonesia muda, yang muda-muda ini ketinggalan di dalam matematika, teknologi, ilmu pengetahuan. Di dalam penilaian kita rendah sekali di bawah Singapura. Harus kita kejar ketertinggalan ini. Untuk apa? Untuk bisa memimpin Indonesia 2045. Mengapa? Karena 2045 100 Indonesia harus tidak saja 100 tahun merdeka, tapi keluar dari kemiskinan. Kita tidak boleh menjadi negara miskin. Kita harus negara maju. Kekayaan alam ada, tetapi otak tidak ada untuk mengolah sumber daya alam. Kita andalkan pada modal asing, kita andalkan pada tenaga asing, tetapi tidak pada tenaga diri sendiri. Tidak ada negara di dunia yang maju dengan modal asing, tenaga asing. Kita bisa maju hanya dengan tenaga nasional, tenaga diri sendiri, putra bangsa sendiri. Karena itu, tugas generasi muda yang sekarang belajar, kejar ketertinggalan agar dapat pada tahun 2045 memimpin Indonesia keluar dari kemiskinan atas pimpinan anak muda, atas pimpinan tenaga nasional kita sendiri dengan sains, teknologi, matematika, humaniora, ilmu pengetahuan ini. Maka, hai generasi muda yang sekarang duduk di sekolah, kau tingkatkan kemampuan belajarmu semaksimal mungkin agar 2045 Indonesia harus keluar dari garis kemiskinan. Tidak boleh Indonesia miskin. Sudah 100 tahun kita merdeka. Tanggung jawabmu, hai anak muda, untuk menebus kesalahan generasi tua yang menyebabkan kita tetap miskin ini. Generasi muda membawa kita ke Indonesia 100 tahun merdeka, tetapi juga maju sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emil, luar biasa sekali, berapi-api memberikan pesan kepada generasi muda. Mari kita perkuat intelektual, perkaya diri dengan kemampuan berpikir dan menganalisa, dan juga tentunya harapannya di Indonesia Emas 2045 mendatang. Generasi muda kita berhasil nanti membawa Indonesia keluar dari kemiskinan dan menjadi negara yang maju, negara yang berdikari,
maju dengan kekuatan nasional kita sendiri. Terima kasih sekali lagi Prof. Emil atas seluruh pandangan dan juga tadi bagaimana memberikan kita juga semangat dan insight sebagai cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 bersama juga Dr. Mutia. Dan Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak yang kami kasihi, tadi kita sudah mendengarkan paparan, kita juga sudah menyimak pandangan dari para penanggap pula, termasuk juga bagi Anda yang sudah bertanya tadi sudah diwakilkan oleh satu pesan yang sangat dahsyat dari Prof. Emil untuk generasi muda kita. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti rangkaian penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 hari ini. Utamanya harapan kita adalah agar kita semua dapat kembali merekoneksi, menjalin hubungan manusia dengan alam dan sesamanya. Di penghujung acara kegiatan penghargaan ini, kami ucapkan pula sekali lagi apresiasi dan terima kasih mendalam kepada kedua cendekiawan berdedikasi Kompas 2022 yang juga hari ini menerima penghargaan dan sekaligus menjadi inspirasi buat kita semua terus berkarya dan terus berjuang untuk Indonesia tercinta. Saya Glory Oyong undur diri terlebih dahulu dan kita akan tutup penghargaan cendekiawan Kompas Berdedikasi 2022 ini dengan sebuah penampilan lagi dari violis kita, Marcella.
Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.